Belakangan ini, ikan mas koki oranda red cap gue sering pasif di permukaan air, dan kalau berenang kelihatan kesulitan banget. Gue udah tahu sih, pasti ada masalah pada gelembung renangnya, atau dia bisa mengidap penyakit swim bladder. Namun, yang membedakan adalah adanya luka memar merah pada kulitnya dan sisiknya sedikit menonjol. Sehingga gue langsung menyimpulkan bahwa ini penyakit sisik nanas atau dropsy. Karena ikan mas koki yang sisik nanas seringkali mengidap swim bladder. Jadi, langkah pertama yang gue harus lakukan adalah menyiapkan tank karantina. Ketika ikan mas koki sakit, dia butuh penanganan yang cepat. Nah, karena gue pakai air PDAM, jadi gue wajib harus hilangkan kadar kaporitnya. Kalau gue endapin air selama 24 jam, dikhawatirkan penyakitnya makin parah. Karena waktunya cukup lama ya, sehingga air PDAM gue filtrasi dengan batu karbon arang agar kaporitnya hilang. Selain itu, gue harus memastikan kaporitnya hilang dengan menambahkan anti kaporit. Kita tunggu selama kurang lebih 1 jam. Ikan yang sakit emang harus dimanja dikit nih untuk treatment airnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan garam Epsom dan obat biru. Kedua obat ini sangat manjur untuk menghilangkan swim bladder. Kalau teman-teman memiliki ikan yang mengidap swim bladder, maka jangan lupa untuk klik link di atas. Ketika menyiapkan tank karantina, jangan lupa juga pasang aerator untuk membantu garam Epsom larut lebih cepat dan merata. Lalu pasang heater di 30 derajat Celcius. Fungsi dari persiapan ini adalah untuk menghilangkan bakteri dalam air dan juga mempermudah proses metabolisme ikan mas koki yang mengalami swim bladder. Ketika setting tank karantina sudah siap, kita tinggal pindahin ikan mas kokinya dari tank utama ke tank karantina tersebut. Agar ikan kokinya tidak kaget dan stres, pastiin dulu untuk aklimatisasi selama 30 menit ya guys. Nah, kalau obat biru dan garam sudah merata, maka tambahin obat kuning. Biasanya obat kuning ini digunakan untuk mengobati luka memar. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ikannya kelihatan stres ya. Kayaknya takaran obat birunya terlalu banyak. Jadi penting banget untuk menakar seberapa banyak obat yang perlu dituangkan pada volume air tersebut. Setelah 1 hari, ikan sudah sedikit aktif ya guys. Namun di keesokan harinya, ikan mas koki gue udah mulai pasif dan lemas kembali. Mungkin karena kualitas airnya sudah nggak bagus karena gue nggak pakai filter ya guys. Jadi harus rajin water change. Kenapa gue nggak pakai filter? Karena ketika mengobati ikan dan kita memasang filter, dikhawatirkan semua obatnya itu tersaring pada filternya sehingga pengobatan tidak efektif. Akhirnya gue water change juga nih. Setelah water change, obat gue teteskan kembali ya, tapi bisa dilihat bahwa luka pada badan sudah sembuh. Namun untuk mastiin, gue nambahin kembali obatnya. Dan di hari berikutnya, luka memar muncul kembali. Kayaknya metode yang biasa gue pakai untuk menyembuhkan swim bladder kurang ampuh untuk sickness atau dropsy. Sehingga gue beli di toko online obat produk Kokai yang reviewnya bagus baik untuk penyakit internal atau eksternal. Yang pertama gue akan coba adalah obat Kokai anti-parasite. Sebelum pakai obatnya, harus baca dulu cara pemakaiannya, karena obat itu keras untuk ikan, apalagi untuk penyakit eksternal. Jangan sampai memberikan obat yang berlebihan. Aturan pakainya adalah 1 sendok teh atau 2,5 mili untuk 12,5 liter air ya guys. Agar pemberian kadarnya aman, jadi gue pakai sendok takaran. Mirip obat biru kalau dilihat ya. Nah, obat yang kedua adalah anti-inflammation. Ini bisa dicampur dengan makanan. Namun karena baru pertama kali gue pakai, gue akan coba tuangkan ke air akuariumnya aja. Nah, ini kondisi ikan mas koki oranda yang dropsy setelah 1 hari menggunakan obat Kokai. Luka kembali pudar ya guys, namun masih mengidap swim bladder. Sehingga gue coba akan kasih makanan kacang polong. Terus terang ini pertama kalinya gue punya mas koki yang mengidap sisik nanas. Karena penyembuhan ikan mas koki kurang menunjukkan progres,
maka gue coba kuras air dan tambahkan water dripper supaya kualitas air benar-benar terjaga. Nah, gue juga coba cara lain untuk penyembuhan internalnya, yaitu dengan mencampurkan obat anti-inflammation dengan makanan. Makanan yang gue pakai di sini adalah kacang polong yang gue rendam dengan obat anti-inflammation-nya Kokai selama 15-20 menit. Cara pemberian makanannya pun harus gue bantu ya guys, karena ikan mas kokinya sudah kesulitan untuk bisa makan sendiri. Pengobatan yang gue lakukan ini awalnya emang tidak memberikan dampak apapun. Udah berhari-hari ikan juga masih terlihat sekarat. Sebenarnya sih gue udah mengikhlaskan kalau ikan gue ini emang harus sudah mati. Namun, gue tetap terus mencoba menyembuhkan ikan Oranda Red Cap ini dengan menjaga kualitas air, yaitu dengan water dripper dan juga water change. Selain itu, gue tetap konsisten memberikan obat 2 hari sekali. Nah, hasilnya nih guys, ikannya sudah sedikit aktif. Intinya yang gue pelajari dalam penyembuhan sisik nanas adalah kalau ikan sudah terkena sisik nanas atau dropsy, kita memang harus bersabar. Sebenarnya 90% ikan mas koki kalau sudah kena dropsy atau sisik nanas ada kemungkinan bisa mati. Sehingga waktu penyembuhannya pun juga lama. Beda dengan swim bladder yang bisa sembuh dalam hitungan hari. Kedua, kualitas air harus benar-benar terjaga. Water treatment adalah salah satu kunci dalam penyembuhannya. Dan yang terakhir, pastikan penyakit internal terobati. Menuangkan obat ke dalam air belum tentu cukup, tapi mencampurkan obatnya ke makanan lebih efektif ya, karena kita harus tahu bahwa swim bladder dan sickness itu adalah penyakit internal.